bagimu. Selagi ku ada, ayatku renungkan setiap waktu. Hanya puja kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ku setiap waktu. Hanya puja dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Engkau bertahta di dalam pujian kami. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan, Yesus kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak kami puji, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Glory, glory, amin. Haleluya. Haleluya. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka biar hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus untuk mengawali pembukaan acara Dapur Tatap Muka Daerah GPDI, Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah, dengan kasih Kristus Bapak Ketua yang akan berdoa. Tanpa dan waktu saya persilakan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa segala roh. Dan kami pada kesempatan ini ada di tempat ini. Kami tidak memuji-mujimu, kami tidak memuliakan Engkau. Di dalam acara pembukaan Protapda ini, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan menolong setiap kami yang hadir. Kami bisa mempersembahkan pujian syukur kami. Segala puji hormat hanya untuk Engkau. Dan biarlah Engkau akan menolong dari acara permulaan, pertengahan, sampai akhirnya besok. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai para pembicara yang akan berbicara, sehingga menginspirasi setiap kami hamba-Hamba-Mu yang tergabung
di dalam penginjilan, dan kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kewajiban kami menjelang hari-hari kedatangan-Mu yang makin mendekat ini, sehingga kami boleh mengabarkan kabar baik dengan cara hikmat yang daripada Allah. Dan kiranya juga Engkau akan menolong para pelayan yang ambil bagian pelayanan mulai pembukaan ini, pemimpin pujian, pemain musik, dan semua kami yang ada. Tuhan, Engkau akan menolong. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih ada di dalam perjalanan. Biarlah Tuhan juga Engkau akan tolong, hintarkan, tibakan sampai di tempat ini dengan selamat. Bila mana di tengah-tengah kami ada kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripadamu, yang tidak mengganggu kami, yang tidak mengganggu acara ini, kami mau ikat di dalam nama Tuhan Yesus, dan jangan bergerak. Tetapi biarlah Roh Kudus menguasai setiap kami dan melembutkan hati kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak beraya, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beraya, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah oleh kuasa darahnya.
kita sedapat doa. Dari Yesus saja Yesus saja Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita berikannya, kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Lebih dari yang dikasih dalam Tuhan masih sukacita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya menawarkan ruang kesaksian kepada Bapak Ibu. Saya belum tahu bagaimana kesaksian hidupnya selama ini. Saya mau dengar, saya orang muda, saya baru hati sebagai hamba yang berkarat dan setia padamu. Kemana akan ku bawa hati dan menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Injil Tuhan, garis depan ya Tuhan yang harus kami ya Tuhan tempati ya Tuhan untuk ya Tuhan pelebaran kerajaan Allah. Tuhan terima kasih Bapa mengurapi ya Tuhan setiap hamba-Mu yang pada saat ini menyatukan hati di hadapan Tuhan untuk bersama-sama terbeban untuk pemberitaan Injil di Jawa Tengah ini khususnya ya Tuhan. Bahkan di seluruh negeri kami dan bagi dunia tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Tuhan berkarya buat setiap kami semua Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu yang besar terjadilah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Sebab Tuhan sungguh baik bagi kami dan Tuhan mengasihi kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami buka hati buat firman Allah.
Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu yang dari tempat maha tinggi. Berbicara pada setiap telinga yang mendengar juga dengan urapan yang sama Tuhan. Sebab Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita berkata haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ini pemberita Injil semua berarti memang betul-betul semangat ya. Memang tidak salah tim ini dipilih rupanya ya. Ya, betul supaya benar-benar punya kekuatan untuk memberitakan Injil. Ya, puji Tuhan, seyogianya yang membuka Fortapnas adalah Bapak Ketua Majelis ya. Tapi Bapak Ketua sekarang posisi mungkin ada di Surabaya karena urusan Majelis Pusat ya lebih dulu. Besok saya akan menyusul pertemuan sekda di seluruh Indonesia ada di Surabaya ya, kemudian Rabu dan Kamis ya baik. Hari ini saya sebetulnya acara bermain bulu tangkis ya. Persiapan kejurnas di Pekalongan pada besok hari Selasa, pembukaan di Tegal, kemudian acaranya di Pekalongan. Itu bagian dari rangkaian acara ulang tahun 100 tahun GPDI Jawa Tengah ya, yang belum terlaksana. Masih ada juga yang belum terlaksana yaitu lomba paduan suara dan sebagainya. Masih banyak PR-nya. Tapi sepanjang tahun ini kita akan berusaha untuk melaksanakan. Ya. Kemudian saya mendapatkan perintah Bapak Ketua tidak bisa, Sekda tolong menggantikan. Ya, itulah sebabnya saya ada di sini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan juga buat kepercayaan yang diberikan pada saya untuk bersama-sama berjumpa di tempat ini. Ini ada tema yang kemarin tidak dikasih tahu pada saya ya temanya ya. Ya, karena beberapa hari yang lalu saya ditelepon menjadi penjala manusia ya. Lukas 5 ayat 10 ini adalah bagian penting bagi kita semua. Menjadi penjala manusia lebih sulit daripada jadi penjala ikan ya. Petrus saja menjala ikan tidak berhasil semalaman. Ini konteksnya adalah pada waktu itu semalam-malaman dia mencari ikan ya, di mana dia biasa mencari ikan tapi tidak mendapatkan. Lalu Tuhan menyuruh untuk Petrus menebarkan jala di tempat yang khusus yang dia tunjuk, lalu dapat ikan yang banyak. Petrus senang karena panen ya pagi itu, tetapi Tuhan berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Dan ini lebih sulit. Ya. Ini yang tantangan yang saudara hadapi. Ya. Baik, kalau Komisi Daerah Penginjilan ini adalah ujung tombak dari pekerjaan misi gereja kita. Ya, misi itu dari A sampai Z. Ya, mempersiapkan modalitinya, ya, kemudian membangun sodalitinya, dan saudara adalah bagian dari sodaliti yang merupakan disiplin yang lebih tinggi daripada modaliti. Modaliti itu adalah gereja, ya. Jadi setiap orang bisa datang ke gereja. Orang berdosa, orang malas, orang sedang putus asa, semua boleh datang ke gereja. Ya. Welcome. Ya. Karena itu adalah bagian modality untuk diperbaiki, dibangun menjadi sebuah komunitas yang mensupport sodality. Sodality adalah saudara. Sodality adalah sebuah korps yang lebih disiplin. Ya. Modality adalah seperti sebuah kota. Mau datang ke Ungaran silahkan welcome. Ya. Datang ke Ungaran tinggal di sini, mau bekerja apapun boleh dan lain sebagainya. Tidak bekerja juga bisa ya untuk tinggal di kota itu. Tapi kalau saudara menjadi bagian korps, saudara bagian mungkin korps kepolisian, itu disiplinnya beda. Saudara tidak bisa berkata hari ini saya tidak masuk, ya saya ingin istirahat, saya atur sendiri jadwal. Saya tidak bisa. Ada disiplin-disiplin tertentu yang jauh lebih tinggi daripada hidup di sebuah kota. Sama, ketika saudara masuk dalam tim penginjilan, saudara punya disiplin yang pasti jauh lebih berkualitas, lebih tinggi daripada sekedar hidup di dalam gereja. Ya. Dan ini dibuat sistem oleh Tuhan untuk apa? Supaya kerajaan Allah berkembang dengan baik.
Bisa berkata amin? Amin. Ya, ada ayat yang sangat membangkitkan iman kita dan ini menjadi semangat buat saya hari-hari ini. Sebuah nubuatan yang disampaikan oleh seorang nabi besar yaitu Nabi Yesaya. Ya. Nabi Yesaya ini nubuatannya banyak terjadi. Yesayalah yang menuliskan bahwa nanti Mesias itu akan dilahirkan oleh seorang anak darah. Terjadi tidak? Terjadi. Nanti Mesias itu akan disebut sebagai penasihat ajaib, raja yang kekal, bapa yang kekal, raja damai. Apakah terjadi? Terjadi. Jadi nubuatannya itu betul-betul luar biasa. Lalu dia juga menubuatkan demikian. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, ini adalah nubuatan bagi tuayan besar segala bangsa. Kita mulai dari segala bangsa dulu ya, segala bangsa dulu. Nanti ke Jawa Tengah. Ya. Kita melihat di sini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ada satu structure yang besar yaitu gunung. Ya. Tempat rumah Tuhan itu menonjol di antara gunung-gunung yang lain. Kita bicara gunung-gunung ini adalah bicara religions. Ya. Di dunia ini banyak religions, ya, banyak religions. Tapi kekristenan itu menonjol. Ya. Kristenan itu menonjol. Ada lebih dari 3 miliar orang di generasi kita sekarang ini. Ya. Yang menjadi pengikut Yesus, ya. Itu cukup besar, ya. Dibanding religion yang lain, ya. Itu menonjol. Tapi itu tidak cukup, kata Yesaya. Saya berkata begini, ayat yang ke-3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Saudara, kita melihat nubuatan Yesaya ini, Yesaya hidup 2740 tahun yang lalu. Memulai pelayanan. Kemudian kira-kira 40 tahun menjadi nabi, melayani sampai tahun 2700 sebelum Masehi. Artinya 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia mengatakan nanti ya, dari Sion, dari Yerusalem akan keluar pengajaran. Dan pengajaran itu akan diikuti oleh berbagai bangsa. Pengajaran itu berkualitas. Pengajaran itu adalah pengajaran yang bermutu, bukan sekedar pengajaran. Pengajaran itu radikal. Beda dengan pengajaran-pengajaran yang biasa kita dengar sekarang. Pengajaran sekarang yang kita dengar pada zaman Yesaya, kalau kamu dipukul tanggal gigimu 1, kamu diberi hak untuk balas pukul sampai giginya tanggal. Betul ya? Bukan sampai giginya habis ya, tanggal 1 saja. Itu namanya hukum Torah, betul ya? Ya. Tapi pengajaran ini mengatakan kalau kamu dipukul pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu, ya. Supaya pingsan kamu. Ya. Oh, ini radikal. Tidak sama. Kita berpikir Taurat itu adil, tapi sebetulnya Taurat itu membuat masalah besar. Ya, seorang wanita berkata begini, pura-pura datang pada Daud pada waktu kasus Absalom ya. Daud, ada seorang ibu anaknya 2. Kemudian 2 anak itu berkelahi di padang. Kemudian anaknya mati, salah satunya waktu berkelahi. Dengan hebat. Hukum Taurat mengatakan orang yang membunuh orang lain harus dihukum mati. Lah ini yang membunuh itu saudaranya, anaknya tinggal 2. Yang satu dibunuh oleh
saudaranya. Sekarang saudaranya harus dihukum mati. Taurat membahas sial tidak? Bahas sial kan? Bahas sial. Dan itu masalah. Ya, itu masalah. Itu sebabnya Paulus berkata, walaupun saya orang Yahudi, saya banyak ikuti aturan hukum, tapi saya tidak di bawah hukum Taurat. Saya di bawah hukum anugerah, katanya Saudara Galati. Untuk apa? Untuk ada hukum yang lain, ada pengajaran yang spesial yang diajarkan. Dan siapakah yang mengajar? Yang mengajar adalah tentu saja Mesias, yaitu Yesus. Kalau saudara melihat nanti tentang kebangunan rohani yang terjadi sebelum turunnya Pantekosta, selalu sebelum turunnya Pantekosta ada kebangunan rohani ya. Pantekosta di Yerusalem, kebangunan rohani, tokohnya Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kalau saudara lihat, semua orang seluruh kawasan Yordan, Yerusalem, Yudea datang berbondong-bondong untuk mengaku dosa, dibaptis di Sungai Yordan. Ini kebangunan rohani ya. Halo? Betul ya? Ini kebangunan rohani yang serius. Kemudian beritanya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis dihukum mati, Yesus melanjutkan. Pesannya sama, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang terjadi pada Yesus? Mengajar dari rumah-rumah ibadat, dan dia mengatakan di situ setiap orang yang sakit disembuhkan, setiap orang yang lemah dipulihkan, yang kerasukan setan diusir. Negeri yang tinggal dalam kegelapan melihat terang yang ajaib, terang yang besar, katanya. Matius pasal yang keempat, 23, 24. Dan berbondong-bondong orang dari Yerusalem, dari Yudea, dari Kapadokia, dari tempat-tempat yang lain, bahkan di seberang timur Sungai Yordan, yang ada suku yang tertinggal di sana, adalah keturunan Manase dan Efraim, separuh dari keturunan Manase, yang berbondong-bondong datang. Dan apa yang terjadi di situ? Tuhan memulihkan. Itu kebangunan rohani. Puncak dari kebangunan rohani yang besar itu banyak mukjizat yang terjadi. Lalu terjadi Pantekosta di Yerusalem. Ya, Pantekosta di Yerusalem. 100 tahun yang lalu ada Pantekosta lagi. Ada Pantekosta lagi. Ya. Di Los Angeles. Ya, itulah yang kita sedang peringati. Ya. Di sana adalah terjadinya manifestasi di Yerusalem, di Kisah Rasul itu terjadi lagi di kota Los Angeles, di Azusa Street. Tetapi sebelum itu selama 200 tahun ada John Wesley dari Inggris, ada Jonathan Edwards dari Amerika yang mulai berkhotbah mengenai kebangunan rohani, kesembuhan, pemulihan, kuasa Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan. Kemudian ada D.L. Moody, ada Charles Finney, ada Rea Torrey, ada John Nelson Darby, kemudian ada juga Charles Fox Parham, dan juga terakhir William Joseph Seymour yang memimpin kebangunan rohani dan Pantekosta besar yang ada di Los Angeles. Selama 200 tahun terjadi kebangunan rohani. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Nanti akan ada banyak bangsa berduyun-duyun akan mendengar firman Tuhan. Memang agak beda kebangunan rohani di awal. Emphasize-nya atau penekanannya adalah firman Tuhan. Yesus mengajar sesuatu yang baru. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi kemana-mana bawa kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Yesus kitabnya sama juga. Jangan berpikir bahwa Yesus itu kitabnya ada kitab Matius, Markus. Belum ditulis pada waktu Yesus mengajar. Tapi hasil ajarannya orang Farisi dan ahli Taurat dan hasil ajarannya Yesus beda loh. Kitabnya sama. Sampai sekarang itu masih gitu ya. Kita pegang kitab yang sama, tapi banyak yang ajaran dia, ada yang tidak percaya mukjizat, ya. Ada yang apa itu tidak percaya baptisan Roh Kudus dan lain sebagainya. Kitabnya sama tidak? Sama loh. Sama. Tapi hasilnya beda. Tapi saya percaya yang benar adalah pengajaran Yesus. Betul ya? Iya. Dan kita kadang-kadang orang Pantekosta ini kadang-kadang dihina. Pantekosta itu kurang belajar, ya. Tidak ahli bahasa Ibrani, tidak ahli bahasa Yunani, ya. Sekarang bahasa teologi yang perlu dipelajari bahasa Jerman, ya.
Saya dulu suruh belajar bahasa Jerman, ya, untuk belajar apa itu buku-buku teologi. Kemudian ada bahasa apa lagi? Bahasa Inggris tentu saja harus belajar dan lain sebagainya. Dan orang-orang Pentekosta lihat itu cara apa itu menafsirkannya. Lihat Alkitab, doa, baca lagi, baca lagi, doa, baca lagi, dan lain sebagainya. Lalu khotbahkan. Itu patut saya sungguh-sungguh ya. Ada yang nggak sungguh-sungguh ya. Tidak pernah belajar lalu buka Alkitab, kemudian ya ini adalah apa itu yang dari Tuhan dan lain sebagainya. Ada yang begitu, ya, ada yang begitu. Tapi kita melihat sebetulnya orang-orang yang menghina kita banyak melakukan penafsiran Alkitab yang melenceng jauh seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Karena apa? Banyak menghina. Ahli Taurat dan orang Farisi itu menghina Petrus. Ini orang ini tidak berpendidikan. Katanya begitu, ya kan? Di Kisah Rasul pasal yang keempat. Sama, kita kadang-kadang dicap gitu kan. Ya. Apalagi usaha itu ngawur menerjemahkannya. Hanya berdasarkan pengalaman. Ya. Saudara, pengalaman saudara dengan Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Apakah percaya? Benar ya? Tidak bisa dipelajari. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani bisa dipelajari. Saudara ahli bahasa Ibrani, saudara ahli bahasa Yunani belum tentu menafsir Alkitab dengan benar. Orang berkata, kalau tidak bisa bahasa Ibrani dan tidak bahasa Yunani, pasti tafsirannya salah. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang ahli bahasa Ibrani. Kemudian kemana-mana bawa kitab Ibrani. Namanya Saulus. Kalau dia baca Yesaya bahwa nanti Mesias itu adalah dilahirkan oleh seorang anak darah, bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem. Ada kitabnya dia baca. Dia tahu bahasa Ibrani. Dia orang Farisi. Dia ngerti historical background namanya ya. Dia ngerti grammar yang hebat bahasa Ibrani. Tapi setelah mengajar dia salah. Dia menganiaya orang Kristen. Kristologinya melenceng. Tapi suatu saat, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu berjalan menuju ke Damsyik, dia ada pengalaman dengan Tuhan. Begitu ada pengalaman dengan Tuhan, dia baca Alkitab lagi, kristologinya jadi betul. Benar ya? Halo? Benar. Ya. Itu kesaksian. Dan tidak dapat dipungkiri. Jangan berpikir, wah, waktu kristologinya salah, Paulus itu tidak ngerti bahasa Ibrani. Dia orang Ibrani asli. Tapi melenceng. Dan banyak ahli-ahli teolog sekarang yang mempelajari bahasa Ibrani yang luar biasa. Tapi hasilnya tidak percaya mukjizat keputusan. Dan saya pikir melenceng. Mengapa? Karena tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, kalau sudah punya pengalaman dengan Tuhan, baca Alkitab, pengalaman itu akan menggait saudara, Roh Kudus akan menggait saudara, kemudian saudara beritakan Injil, kelihatannya sederhana, tapi masuk di hati, kemudian banyak orang percaya. Saudara, amin? Amin. Saudara nanti cek di handphone saudara ketik Calvinisme, berapa jumlahnya? 77 juta. Seluruh dunia. Itu gereja umurnya 600 tahun. 600 tahun. Calvinisme. Lutheran, saudara ketik. Berapa jumlahnya seluruh dunia? 75 juta. Gereja usianya sudah berapa tahun? 600 tahun. Sejak masa reformasi. Baptis, saudara ketik. Berapa jumlahnya? Kira-kira 100 juta orang seluruh dunia. Gereja itu sudah umurnya 500 tahun. Ya, lebih muda daripada Calvinis dan Lutheran. Saudara ketik Pantekosta atau garis miring karismatik. Saudara ketik
nanti keluar hampir 700 juta dalam waktu 100 tahun. Sudah ketik aja. Ya. Itu betul. Berarti berita kita yang dihina-hina itu lebih berhasil ya. Halo? Amin. 10 kali lipat daripada gereja Reform. Kita sering dihina gereja Reform. Kita sering. Saya sampai download penghinaan-penghinaan pendeta Stephen Tong. Kemudian saya suruh dengar anak-anak sekolah kitab. Dengar ini. Ya. Kalau kamu dikritik gini, bagaimana cara menjawab? Ya. Saya download itu. Dan saya simpan. Dan saya suruh dengar anak sekolah kitab. Tapi saudara sebetulnya harus bersyukur. Ya. Kelihatannya sederhana, kelihatannya dihina. Kelihatannya ada di puncak gunung, kelihatannya ada di tepi hutan, di lembah, di ngarai, di kota kecil. Tapi ketika kita berkumpul dalam komunitas besar, ternyata kita ini luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi pemberita-pemberita Injil adalah ujung tombaknya. Amin. Amin. Nah, ini yang dinubuatkan oleh Yesaya di seluruh dunia. Lalu saya ingin apa yang Tuhan mau pakai pada akhir zaman ini. Saudara, tadi saya bercerita tentang Pantekosta di Yerusalem, yang dipakai adalah para rasul, terutama sebagian besar orang Yahudi, walaupun Paulus itu adalah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi dia sendiri adalah orang Yahudi. Kemudian ketika saudara berbicara tentang Pantekosta yang ada di Los Angeles, di Amerika Serikat, di sana banyak yang dipakai adalah orang-orang Eropa. Dua penginjil kita adalah keturunan Belanda yang datang ke Indonesia dari Seattle tahun 1921, yaitu Dick Richard van Cleveren dan Groesbeck. Itu orang-orang Eropa yang dipakai. Dan Tuhan menjanjikan ada yang namanya hujan akhir sebelum Tuhan datang kembali. Apakah saudara percaya? Saya, itu doktrin kita ya. Sebelum Tuhan datang akan ada kebangunan rohani yang besar, akan ada kebangunan rohani bangsa. Hujan akhir yang deras itu kita berpikir dulu ada dari Los Angeles. Wah, ini Tuhan mau datang ini. Tuhan sudah berkarya, penginjilan memberitakan Injil ke seluruh muka bumi dan lain sebagainya. Sampai sekarang sudah ada 700 juta jiwa. Komunitas Pantekosta akan semakin. Tapi Yesaya itu menubuatkan ada sesuatu yang khusus. Mari kita lihat di dalam Yesaya 49 ayat 1. Yesaya 49 ayat yang 1. Firman Tuhan berkata demikian. Bagian A saja. Saya akan membacakan demikian. Yesaya 49 ayat yang 1. Firman Tuhan berkata demikian. Tulisan Alkitab saya semakin lama semakin kecil menurut saya ini. Ya. Lama makin kecil. Dulu waktu muda besar-besar sekali, tapi sekarang tampak kecil. Dengarlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Yang jauh. Saudara tahukah saudara 2700 tahun yang lalu Yesaya itu melayani di seputar Yerusalem. Ya. Saudara melihat kitab Yesaya di bawah Raja Usia, dan lain sebagainya. Ada 4 raja yang dilayani. Itu di seputar Yerusalem. Tapi saya menubuatkan, hai dengar, bangsa-bangsa yang tinggal di pulau-pulau di tempat yang jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Yerusalem tentu saja. Ya. Jauh dari Yerusalem. Dengarlah. Ya. Nubuatanku ini. Mungkin waktu itu pulau-pulaunya itu masih sepi, belum ada penduduknya. 2700 tahun yang lalu mungkin, saya tidak tahu, tidak tahu. Tapi sudah dinubuatkan, hai pulau-pulau di tempat yang jauh. Dengar, ya. Yesaya 42 ayat 10 dan 11, ya. Yesaya 42 ayat yang pertama itu memperkenalkan tentang hamba, tentu saja bicara Mesias atau Yesus Kristus. Kemudian Yesaya 42 ayat 10 berkata demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Ya.
Dari Yerusalem, Yesaya mengatakan dari ujung bumi akan ada nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, nubuatan Nabi Yesaya katakan. Kemudian baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Siapa yang menyanyikan nyanyian baru dari ujung bumi itu adalah pulau-pulau yang di situ ada penduduknya. Ayat yang ke-11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka yang berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Wah. Saudara, di pulau-pulau yang jauh dari Yerusalem, pasti ada negara Filipina, itu juga kepulauan ya. Ya. Ada negara Samoa, kepulauan di Fiji di sana, jauh dari Yerusalem itu. Ada negara Fiji juga, ya, Fiji, kepulauan jauh. Tapi yang paling banyak pulaunya itu Indonesia, menurut saya. 17.000 pulau itu di negeri kita. Dan desa-desanya banyak dihuni Bani Kedar katanya. Kedar itu anak nomor 2, anaknya Ismail. Anak kedua, saudara bisa baca di Kejadian 25 ya di sana ya. Di sana ada desa-desa yang dihuni Bani Kedar. Nanti akan ada nyanyian baru. Nyanyian baru itu apa? Nyanyian baru itu artinya pujian dengan kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan. Yerusalem, kebangunan rohani terjadi karena kualitas firman yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Azusa Street 100 tahun yang lalu terjadi kebangunan rohani, Pantekosta turun karena kualitas doa. Kalau mereka berdoa, ibadahnya yang terjadi tahun 1906 1 sampai 1909 apa yang terjadi? Mereka berdoa jam 8:30 pagi, selesainya jam 7 malam. Setiap hari, selama 3,5 tahun, setiap hari dari Senin sampai Senin. Berarti mereka memang betul-betul berdoa yang luar biasa. Tapi kebangunan rohani yang terakhir kelihatannya adalah kualitas pujian dan penyembahan, nyanyian baru yang akan diberikan kepada Tuhan. Dan itu akan dipimpin oleh bangsa-bangsa di tempat pulau yang jauh. Apakah itu Indonesia? Haleluya. Saya pergi keliling keluar negeri, jalan-jalan, ujian yang penyembahan yang berkualitas paling baik di Indonesia. Kemarin saya melayani pelayanan jemaat 2.500 orang di Korea. Ya. Mereka ada pujian dan penyembahan, tapi jauh kalah. Kalau mereka berdoa, wah memang hadirat Tuhan luar biasa. Tapi pujian penyembahannya masih kalah. Ya. Walaupun 2.500, tapi itu gereja cabang. Kalau di Indonesia itu sudah gereja besar ya, 2.500 ya. Gereja besar itu gereja cabang ya. Saya ada di kesempatan sana. Dan kita melihat di sini, saya ingin sampaikan, bangsa ini kelihatannya di masa yang lalu dilupakan. Sepertinya dilupakan oleh Tuhan. Tidak dipakai. Orang Yahudi yang dipakai Tuhan, orang kulit putih yang dipakai Tuhan, bahkan orang kulit hitam, William Joseph Seymour adalah orang kulit hitam yang dipakai Tuhan, dan lain sebagainya. Ada tokoh-tokoh yang hebat seperti J.H. Mason, orang kulit hitam, ada T.D. Jakes, orang kulit hitam. Kalau sudah dengar khotbahnya, waduh, semua orang diberkati. Kemudian ada Jack Hayford, almarhum ya, dari Foursquare yang begitu hebat pelayanannya. Ada guru-guru yang hebat, Peter Wagner, dan orang kulit putih semua. Kok tidak ada orang Indonesia ya? Ya.
Tapi tunggu. Yesaya mengatakan sedang disiapkan Tuhan untuk menyanyikan nyanyian baru. Haleluya. Amin. Amin. Sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi bangsa yang memimpin segala bangsa untuk menyembah Tuhan dalam roh dan Kebenaran. benar. Amin. Kalau kata amin, Amin. 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 Ya, kita mungkin bukan teologian yang hebat, tetapi Tuhan sedang menyiapkan. Saya percaya Indonesia menjadi biji mata Tuhan. Mengapa? Amin. Kita ini negara yang besar keempat di dunia. Bukan negara kecil, bukan. Artinya banyak jiwa di Indonesia. Saudara, dalam ibadah KKR ulang tahun kita di Magelang, ingat ya, nubuatan ini disambung oleh nubuatan Reverend Leong pun yang berkata, dalam 10 tahun gereja di sini akan dapat berkat 10 kali lipat. Apakah ingat? Ingat ya. Saya yang terjemahkan, saya ingat. Tapi saya takut. Betul, saya takut. Mengapa? 10 kali lipat. Apakah ini 10 kali lipat? Sekarang mobil saya 10 tahun lagi jadi 10 ya? Enggak. Kemudian saya pikir kelihatannya enggak. Bukan berkat itu yang dimaksud. Kelihatannya bukan itu. Kelihatannya kemenangan jiwa-jiwa. Kalau kemenangan jiwa-jiwa, sekarang GBDI di Jawa Tengah itu adalah 80.000 orang. Tanpa anak-anak sekolah minggu ya. 80.000 orang. Karena saya, kalau laporan hamba Tuhan jujur semua, sekitar itu. Ya. Karena saya ngumpulin laporan semua seluruh Jawa Tengah. Ya. Jadi 10 kali lipat berarti 10 tahun lagi menjadi 800.000. Amin. Amin. Haleluya. Kelihatannya menakutkan ya. Kita sendiri apa bisa? Iya kan? GBDI sekarang di Indonesia 2 juta. Kalau 10 kali lipat dalam 10 tahun berarti akan menjadi 20 juta. Apa iso? Ya. Nah, kalau 20 juta, kemudian 10 kali lipat lagi, 10 tahun berarti 20 tahun lagi jadi 200 juta. Waduh, Indonesia pasti menyanyikan nyanyian baru. Iya, betul ya. Amin. Amin. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, opo Yesaya yo salah toh. Negara yang jauh di ujung bumi sana, di pulau-pulau yang penduduknya Bani Kedan akan menyanyikan nyanyian baru. Apa salah Yesaya? Walaupun itu diucapkan 2700 tahun yang lalu, mari kita berusaha mengiman. Dan saya percaya yang menjadi ujung tombak adalah KDPI. Haleluya. Saudara tidak bisa mengharapkan yang lain. Karena saudara adalah Komisi Daerah apa? Pemberitaan Injil. Seseorang yang tidak terima Injil tidak bisa menyanyikan nyanyian baru. Tapi seorang yang menerima Injil akan menyanyikan nyanyian baru. Saya yakin, mari kita usahakan bersama, mari kita doakan bersama, mari kita kumpuli bersama, mari kita pertaruhkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab itu tidak akan bisa terjadi dengan sendirinya kalau kita tidak bayar harga. Rencana Tuhan besar, nubuatan Tuhan besar, tapi kita harus membayarnya. Kita harus bayar. Sebab rencana Tuhan besar bisa juga berubah. Bukan berarti Tuhan berubah. Suatu saat Tuhan memilih Yudas, memilih Saul untuk menjadi raja. Diurapi Tuhan Saul itu. Lalu Tuhan punya rencana untuk menjadi orang yang besar. Tapi rencananya Tuhan berubah. Bukan karena Tuhan yang salah. Bukan. Tapi Saul yang tidak setia. Dia setia. Dan saya rindu ini menjadi prinsip kita. Saudara boleh dilupakan, saudara boleh mungkin acara KDPI. Wah, ini ada acara, bagaimana ini?
wah kamu aja yang datang, kamu aja yang datang, dan lain sebagainya. Ini pasti acara doa puasa ini, acara yang tidak nyaman, tidak pesta-pesta dan lain sebagainya. Boleh segera dilupakan, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan akan pakai kita. Saya berkata amin. 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 Nah, ada nyanyian baru, ada pujian penyembahan yang Tuhan akan bangunkan bagi bangsa kita, negeri kita. Mari kita semua upayakan, ini visi kita, dan saya percaya bahwa Tuhan berkarya buat kita semua. Mari kita menyanyikan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kepadamu dengan rendah hati ku bersembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan udara kemuliaan-Mu. Sedang membangun penyembahan di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sedang membangun penyembahan yang berkualitas Tuhan. Engkau sedang memilih sebuah bangsa Tuhan. Engkau sedang mengurangi. Engkau sudah mulai bekerja. Engkau sudah mulai berkarya. Engkau sudah mulai menjamah. Engkau sudah mulai memperhatikan bangsa Tuhan. Akan ada pembangunan rohani terakhir dengan kualitas pujian penyembahan. Sebab aku tahu hidup kami adalah penyembahan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yang membawa nubuatan Nabi besar Yesaya bagi kami, nubuatan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang mengucapkan ucapan-ucapan ilahi bagi kami, bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi
bagi keselamatan kota kami, bagi keselamatan negeri kami, bagi keselamatan provinsi kami. Kami percaya Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, ada penyembahan yang Tuhan sedang bangun di pulau-pulau yang sangat jauh di ujung bumi. Ada pujian dan penyembahan, pengagungan nyanyian baru yang sampaikan dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami memang mengangkat pujian penyembahan, kami mengangkat tangan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terakhir kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ajaib. Haleluya. Hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkarya di tempat ini Tuhan. Engkau telah memilih, mengkhususkan, mengurapi, menjadikan pemberita-pemberita Injil ya Tuhan, yang berdedikasi di hadapan Tuhan, yang akan melakukan langkah-langkah besar di dalam Tuhan. Akan terjadi sesuatu yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul dalam hati dan pikiran manusia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami yakin firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan gagal. Firman-Mu adalah iya dan amin Tuhan. Kami bertindak dengan iman. Kami percaya, kami berjalan dengan iman. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati KDPI Jawa Tengah. Kami tidak menghadapi hal yang biasa. Kami menghadapi zaman digital di mana kami harus memberitakan Injil dengan cara baru. Amin. Kami Amin. menghadapi filosofi postmodern di mana tidak ada standar yang jelas yang kami harus hadapi. Tapi kami percaya Injil Kristus tetap berkemenangan. Amin. Kami percaya Tuhan, sebab Tuhan sudah berkarya sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat pengurapan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami semua. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kami bukan orang yang istimewa menurut standar dunia ini Tuhan. Tapi inilah kami Tuhan. Utuslah kami Tuhan. Amin. Pakailah kami Tuhan. Ya, betul Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Dan kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mengasihi Tuhan, mengasihi Roh Kudus. Dan teruslah tinggal di dalam kami Tuhan. Dalam komunitas ini, dalam perencanaan kami, dalam Portabda ini ya Tuhan, Tuhan memimpin kami dengan sempurna dengan langkah-langkah urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan berkarya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata, amin. Kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan kami hari ini dengan berlipat kali ganda dalam segala kehidupan pelayanan yang kami lakukan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, waktu selanjutnya Untuk Komisi Daerah Penginjilan Jawa Tengah. Mari kita semua membukanya dengan mengucap syukur di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami buka. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tutup ibadah kita pada pembukaan nama forum tata kota daerah Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Tuhan, Engkau sungguh ajaib di tempat ini. Tuhan, forum tatap muka daerah, program Biro Penginjilan Majelis Daerah Jawa Tengah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang pertemuan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Keajaiban-Mu dinyatakan dalam program-program kami, rencana-rencana kami, pergumulan-pergumulan kami. Tuhan selalu ada di tengah-tengahnya. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami membuka dan kami memulai ibadah pembukaan ini dengan Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya akan mengakhiri tetap Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami menutup ibadah pembukaan forum tatap muka daerah, komisi daerah penginjilan dan juga Biro Penginjilan Jawa Tengah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.